Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Effendi, NPM 2003201034. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul analisa pemborosan pada proses aliran pergudangan dengan metode linear housing di PT Cipta Ogi Furindo. Dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Eni Aryani, di mana saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2023-2024. Melatar belakangi penelitian saya yaitu PT Cipta Perindo adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang furniture sejak tahun 2003. Produk yang dihasilkan dan disimpan di gudang antara lain gadget set, lemari pakaian, meja rias, rak serbaguna, meja kerja, rak sepatu, dan lain-lain. Sebagai tempat penyimpanan produk jadi, aktivitas pergudangan di PT Cipta Ogi Furindo belum terlaksana dengan optimal karena adanya pemborosan yang mengurangi efisiensi dan efektivitas pada kegiatan operasional gudang sehari-hari. Pemborosan yang terjadi seperti keterlambatan dalam proses pembuatan surat jalan, proses pengambilan barang yang lama, jumlah penyimpanan yang berlebih, dan adanya waktu menunggu proses perencanaan pengiriman, sehingga mengakibatkan gangguan kelancaran pada aktivitas aliran pergudangannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan analisa pemborosan pada proses aliran pergudangan dengan metode linear housing di PT Cipta Ogi Furindo dengan harapan dapat mengidentifikasi pemborosan pada aktivitas pergudangan dan memberikan usulan perbaikan untuk mengeliminasi pemborosan yang terjadi agar proses aliran pergudangan menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pemborosan pada proses aliran pergudangan dan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan di pergudangan produk jadi PT Cipta Ogi Furindo. Dengan tujuannya di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui pemborosan pada proses aliran pergudangan produk jadi PT Cipta Ogi Furindo. Yang kedua, mereduksi waktu pemborosan pada proses aliran pergudangan produk jadi PT Cipta Ogi Furindo. Dan yang ketiga yaitu memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan di pergudangan produk jadi PT Cipta Ogi Furindo. Di sini ada 4 batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan di Departemen Pergudangan Jadi. Yang kedua, dilakukan penelitian terhadap 8 titik pemborosan atau waste, antara lain yaitu defect, searching time, overprocessing, waiting time, unnecessary motion, excessive transportation, excess inventory, dan not utilizing employee. Yang ketiga, tidak memperhitungkan biaya-biaya yang terkait pada proses pergudangan. Dan yang keempat, penelitian dilakukan hanya sampai pada pemberian usulan perbaikan. Terdapat 3 asumsi. Yang pertama, aliran proses pergudangan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian. Yang kedua, kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Dan yang ketiga, yaitu karyawan yang bekerja di gudang memahami prioritas flash krisis pada geosaner. Untuk tempat dan waktu penelitiannya yaitu di PT Cipta Ogi Furindo di Jalan Raya Pening nomor 49 Pening, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur dengan kode pos 61352. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2024 sampai dengan data terpenuhi. Untuk identifikasi variabelnya, variabel terikatnya yaitu tingkat pemborosan pada pergudangan produk jadi PT Cipta Ogi Furindo. Untuk variabel bebasnya yaitu 8 jenis waste yang digunakan. Untuk flowchart-nya diawali dengan mulai, lalu ke studi pustaka dan studi lapangan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan identifikasi variabel operasional. Untuk pengumpulan datanya, di sini ada data aliran proses aktivitas pergudangan, ada data waktu proses aktivitas pergudangan, dan data kuesioner pemborosan. Kemudian ke pemetaan current value stream mapping, di mana ada analisa aliran proses pergudangan, kemudian ada analisa aliran informasi pergudangan. Untuk pembuatan proses activity mapping atau PAM ini, ada analisa kategori aktivitas dan analisa jenis aktivitas. Kemudian ke kuesioner, di mana di kuesioner ini terjadi penyusunan kuesioner, lalu ke data kuesioner dan beberapa kuesioner dan percakapan hasil kuesioner. Data kuesioner ini bakal diuji validitas. Jika tidak valid, item ini bakal dibuang terlebih dahulu, lalu ke uji reliabilitas, dan jika valid langsung ke uji reliabilitas.
Kemudian setelah uji reliabilitas, apakah data reliable? Jika data tidak reliable, kita kembali ke kuesioner, melakukan penyusunan kembali kuesionernya sampai data ini reliable. Nah, setelah data reliable, kita lanjut ke penentuan waste crisis, di mana terjadi pembobotan dan penanggulangan waste. Kemudian apakah ada pemborosan? Jika tidak, langsung ke hasil dan pembahasan. Jika iya, kita identifikasi penyebab pemborosan menggunakan fishbone diagram, lalu ke usulan perbaikan, kemudian penyederhanaan proses activity mapping atau PAM, pemetaan feature value step mapping, lalu ke hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dasaran dan selesai. Di sini ada pengumpulan data, yaitu data aliran proses pembudangan, di mana ada penerimaan barang, pemindahan barang, lanjut ke penyimpanan barang, persiapan barang pesanan, lalu ke pembuatan surat jalan, lanjut ke pembuatan barang pesanan, dan yang terakhir yaitu pengiriman barang. Nah, di sini ada data waktu aktivitas pergudangan, di mana ada keterangan aktivitas, ada keterangan waktu dalam menit, dan ada keterangan jenis aktivitas. Nah, untuk VA ini yaitu value added yang merupakan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Ada NNVA yaitu necessary non value added, yaitu aktivitas yang diperlukan namun tidak memberikan nilai tambah, dan juga aktivitas NVA yaitu non value added, di mana yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, data waktu aktivitas pergudangan di sini terdapat 48 aktivitas dengan total waktunya yaitu 725 menit. Kemudian ke pemetaan current value stream mapping-nya, di sini menggambarkan proses umum dari aktivitas pergudangan dari Departemen Produksi, BAC, Sales, dan Customers juga. Di sini ada data box, yaitu ada 7 data box, dan di bawah ini ada keterangan waktu, di mana 14 menit ini merupakan putaran waktu dari total waktu NVA sama NNVA, dan 12 menit ini merupakan total waktu VFA atau total waktu value added. Nah, sehingga didapatkan waktu aktivitasnya ini 725 menit dari total waktu keseluruhan yang di bawah ini, dan ada value added, yaitu total waktu dari yang di bawah ini didapatkan 340 menit, dan pemborosannya di sini terdapat 385 menit didapatkan dari batu yang berada di sebelah atas ini. Lanjut ke pembuatan proses activity mapping. Di sini untuk kategori aktivitasnya diketahui negasikan value added ini mempunyai total aktivitas paling banyak, yaitu terdapat 22 aktivitas dari 48 aktivitas. Value added ini mempunyai total waktu paling banyak selama 340 menit dari 725 menit. Di samping ini merupakan contoh perhitungan persentase dari setiap aktivitasnya. Lanjut ke jenis aktivitasnya, di sini didapatkan untuk operation punya total aktivitas paling banyak dengan 31 aktivitas dari 48 aktivitas, dan juga mempunyai total waktu paling lama selama 453 menit dari 725 menit. Lanjut ke kuesioner. Di sini ada keterangan kode pemborosan. Pemborosannya tersendiri dan digunakan 10 responden, yaitu 1 sampai 10, dengan menggunakan jawaban skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 ini sangat jarang terjadi dan 5 ini sangat sering terjadi. Nah, di sini ada kode WES S yang menggambarkan sensing time, di mana ini merupakan atribut dari pemborosan-pemborosan 8 pemborosan yang terjadi. Kemudian ada M1 ini merupakan motion, D ini merupakan waste defect, T ini merupakan waste transportation, W ini merupakan waste waiting time, I ini merupakan waste inventory, dan P ini waste processing, E ini merupakan waste employees. Sehingga dari 8 waste yang digunakan terdapat 24 atribut pemborosan yang bakal diujikan kuesioner.
Setelah dilakukan pengumpulan data hasil kuesioner, dilanjutkan ke uji validitas, di mana di sini kita bakal mencari R hitungnya terlebih dahulu, didapatkan dari sumber SPSS, lanjut ke pencarian R tabel, di sini didapatkan 0,63, dan menentukan apakah data ini valid atau tidak. Nah, valid ini didapatkan ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Sehingga dari semua atribut pemborosan yang digunakan pada penelitian ini, datanya ini valid semua karena R hitungnya ini lebih besar dari R tabel. Nah, setelah uji validitas, bakal dilakukan uji reliabilitas. Di sini didapatkan nilai ground base alpha-nya sebesar 0,712, yang berarti lebih besar dari R tabel, yaitu 0,63. Nah, sehingga 24 atribut pemborosan ini dinyatakan valid, datanya yaitu reliable. Baik, dilanjutkan ke pembobotan dan perangkingan. Di sini setiap atribut pemborosan semuanya bakal dihitung terlebih dahulu buat bobotnya. Contoh untuk inventory 3 ini dapatkan 4,6 didapatkan dari rata-rata jawaban dari 10 responden. Setelah semua atribut dihitung bobotnya, bakal dilakukan perangkingan dari bobot yang paling tertinggi ke bobot yang paling terendah. Sehingga 5 ranking teratas bakal 5 atributnya ini bakal diidentifikasi lebih lanjut. Nah, 5 pemborosan yang terpilih tadi bakal diidentifikasi penyebab pemborosannya dengan fishbone diagram. Yang pertama ini ada product furniture yang diletakkan di lantai pergudangan atau inventory 3 yang disebabkan oleh faktor materials, faktor method, sama faktor environment. Dengan penyebabnya sebagai berikut. Lalu ke proses lama dalam mencari produk untuk persiapan pesanan atau searching time 1 disebabkan oleh faktor main dan faktor material dengan penyebabnya sebagai berikut. Kemudian untuk persediaan produk furnitur di gudang yang tidak habis dijual atau inventory 2 disebabkan oleh faktor metode dengan penyebabnya yaitu tidak ada sistem pengambilan produk pesanan. Untuk waktu menunggu proses selanjutnya atau waiting 4 ini disebabkan oleh faktor main dan faktor metode dengan penyebabnya sebagai berikut. Dan yang terakhir ada mencari rak kosong untuk penyimpanan search item 3. Penyebabnya yaitu oleh faktor material dan faktor metode dengan penyebabnya sebagai berikut. Dari penyebab dan faktor yang sudah diidentifikasi bakal diberikan usulan perbaikan. Nah, di sini untuk atribut pemborosan dari produk furnitur dilakukan dengan keterangan. Di sini ada keterangan faktornya. Contoh untuk faktor metodenya ini disebabkan oleh aturan penyimpanan produk yang sama belum tepat. Nah, jadi diberikan usulan perbaikan berdasarkan metode dan penyebabnya, yaitu membuat SOP dalam menyimpan produk yang sama, di mana produk yang sama dengan kode yang berbeda dapat ditaruh dalam palet penyimpanan di mana produk yang lama diletakkan di atas produk yang baru. Nah, begitupun dengan proses lama dalam mencari produk untuk persiapan pesanan atau sistem tank 1 untuk usulan perbaikannya sebagai yang terlampir di dalam video. Ini untuk usulan perbaikannya dari persediaan produk furnitur di gudang yang tidak habis jual, inventory 2, waktu menunggu proses selanjutnya waiting 4, dan mencari rak kosong untuk penyimpanan search item 3. Usulan perbaikannya terlampir dalam video. Kemudian dilanjut ke penyederhanaan proses activity mapping. Di sini aktivitas untuk kategori aktivitasnya, aktivitas non value added-nya ini sudah tidak ada karena sudah dihilangkan dengan usulan perbaikan yang sudah diberikan, di mana dapat diketahui NNPA ini tetap mempunyai total aktivitas yang paling banyak yaitu 22 aktivitas dari total 40 aktivitas,
Dan total VA ini mempunyai total waktu yang paling banyak dengan 337 menit. Untuk jenis aktivitasnya, aktivitas operation mempunyai total aktivitas dan total waktu paling banyak dengan total aktivitasnya itu 30 aktivitas dan total waktunya ini 445 menit. Setelah adanya penyederhanaan aktivitas, di sini juga bakal berubah untuk waktunya, sehingga pemetaan feature value state mapping-nya pun bakal berubah. Nah, di sini dapat diketahui untuk waktu aktivitasnya dari pojok kanan bawah, didapatkan waktu aktivitasnya yaitu 562 menit dengan value edit-nya ini 337 menit. Untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan yang pertama, berdasarkan pembuatan dan pangingan pemborosan, 5 atribut pemborosan yang sering terjadi pada proses pergudangan produk jadi kita Gifrindo yaitu produk furnitur yang terletakkan di dalam pergudangan PT Gifrindo atau inventory 3 dan bobot 4,6. Selanjutnya, penumpukan persediaan produk furnitur di bidang PT Gifrindo yang tidak habis terjual sehingga menjadi persediaan yang tidak diperlukan atau inventory 2 dengan bobot 4,4. Kemudian, proses yang lama dalam mencari produk furnitur PT Gifrindo untuk persiapan pesanan atau searching jam 1 dengan bobot 3,9. Lalu adanya waktu menunggu untuk proses selanjutnya pada PT Gifrindo atau waiting 4 dengan bobot 3,8. Dan mencari rak kosong untuk penyimpanan produk furnitur PT Gifrindo atau searching tank 3 dengan bobot 3,7. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan penggunaan proses activity mapping dan value state mapping dapat mengurangi waktu aktivitas selama 163 menit. Pengurangan waktu ini didapatkan dari menghilangkan 8 aktivitas non-value added, mengurangi 1 aktivitas naik ke seri non-value added, dan mengurangi 1 aktivitas value added. Kesimpulan yang ketiga yaitu usaha perbaikan yang diberikan untuk mengurangi pemborosan pada proses aliran kudangan PT Cipta Gifrindo yaitu sebagai berikut. Dari usulan pemborosan yang diberikan dapat mengurangi 8 aktivitas dari 48 aktivitas menjadi 40 aktivitas dan mengurangi waktu aktivitas selama 163 menit dari 725 menit menjadi 562 menit. Usulan perbaikan yang diberikan juga meningkatkan proses cycle efisiensi sebesar 13,06% dan dari 46,90% menjadi 59,96%, yang berarti adanya peningkatan efektivitas pada proses penggunaan produk jadi PT Gifrindo setelah diberikan perbaikan. Untuk sarannya, yang pertama, PT Gifrindo diharapkan untuk memperbaiki sistem pada proses penggunaan produk jadi untuk mengurangi pemborosan aktivitas dan waktunya. Yang kedua, PT Gifrindo diharapkan mempertimbangkan untuk menerapkan usulan perbaikan yang diberikan pada penelitian ini dalam upaya meningkatkan efisiensi proses penggunaan produk jadi. Dan yang ketiga, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan simbol pemborosan beserta atribut yang terkait agar semua pemborosan yang terjadi bisa teridentifikasi. Itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai tugas akhir penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.